Kisah asal mula sholat tarawih. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa Ramadan, malam harinya beliau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat malam. Kaum muslimin mengikuti beliau dan sholat di belakangnya. Pada waktu paginya, orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Semalam aku melaksanakan sholat qiyamul lail bersama Rasulullah selepas sholat Isya. Benarkah? Aku tidak tahu perihal itu. Jika begitu, nanti malam aku juga akan pergi ke masjid untuk mengikuti sholat qiyamul lail bersama Rasulullah. Malam berikutnya, jamaah sholat semakin bertambah banyak. Seperti hari sebelumnya, orang-orang kembali membicarakan tentang sholat qiyamul lail. Semalam kamu kemana? Kenapa tidak pergi ke masjid? Aku sedang menemani istriku yang sedang sakit. Apakah ada sesuatu? Semalam kami melaksanakan sholat qiyamul lail bersama Rasulullah. Benarkah? Kalau begitu nanti malam aku akan pergi ke masjid untuk melaksanakannya. Pada malam ketiga, orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah untuk sholat qiyamul lail dan mereka sholat bersama beliau. Kemudian pada malam keempat, masjid sudah penuh dengan jamaah. Akan tetapi Rasulullah tidak lagi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Seorang sahabat kemudian mendatangi rumah Rasulullah seraya bertanya, Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul lail? Wahai sahabatku, aku khawatir sholat tersebut akan dianggap sebagai sholat wajib. Keesokan harinya setelah sholat subuh, beliau berbicara di hadapan para jamaah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam kitab Imam Bukhari nomor 872. Sesungguhnya, aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam. Akan tetapi, aku takut sholat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu. Selama melakukan sholat tarawih 3 malam di masjid, beliau tidak menamainya dengan sebutan sholat tarawih, melainkan menyebutnya dengan istilah qiyamul lail. Istilah tarwih atau tarawih baru terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Karena melihat kenyataan, umat yang banyak melakukan sholat tarawih dengan cara sendiri-sendiri menurut seleranya. Kemudian Umar mengumpulkan kaum muslimin untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam sholat. Wahai kaum muslimin, aku, Ali bin Abu Thalib maupun Sayyidah Aisyah melihat banyak dari kalian yang sholat tarawih dengan cara sendiri-sendiri. Maka mulai sekarang kita akan melakukan secara berjamaah. Sholat ini akan dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Sholat tarawih artinya istirahat, karena kaum muslimin melakukan istirahat setiap selesai melakukan sholat. Beberapa hadis menyebutkan tentang perbedaan jumlah rakaat qiyamul lail. Maka terjadi perbedaan jumlah rakaat di kalangan para ulama, dan perbedaan tersebut diperbolehkan menurut Islam. Demikianlah kisah di balik asal mula sholat tarawih. Hikmah penting yang dapat diambil dari kisah ini: pertama, hendaknya berlomba-lomba dalam mengerjakan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Kedua, sholat tarawih dapat mendekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Asal mula anjuran membaca bismillah sebelum makan. Kisah ini menceritakan asal mula turunnya hadis tentang anjuran membaca bismillah sebelum makan. Pada waktu itu Rasulullah berencana mengadakan pesta pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy. Sahabat beliau yaitu Anas bin Malik menceritakan kabar pernikahan Rasulullah kepada ibunya. Ummu Sulaim yang sedang berada di rumah menyambut kedatangan putranya.
Wahai ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengadakan pesta pernikahannya dengan Zainab. Bagaimana kalau kita memberikan suatu hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lakukanlah wahai ibu. Ummu Sulaim mengambil kurma, minyak dan tepung terigu untuk dibuat sebuah hidangan. Setelah hidangan siap, Ummu Sulaim menyuruh Anas untuk mengantarkan makanan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai putraku, pergilah membawa ini kepada Rasulullah dan katakan kepada beliau, saya disuruh membawa ini untuk Anda dan ibu saya mengucapkan salam kepada Anda. Lalu Anas bergegas menemui Rasulullah di kediaman beliau. Tak lupa Anas menyampaikan pesan ibunya kepada Rasulullah. Letakkan hidanganmu dahulu. Panggillah beberapa orang laki-laki ke sini dan undanglah siapa saja yang engkau temui di jalan. Maka Anas memanggil siapa saja yang Rasulullah sebutkan dan siapa saja yang Anas temui. Ketika Anas kembali, ternyata rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ramai dikunjungi orang. Seorang laki-laki bertanya kepada Anas bin Malik, Berapa jumlah kalian? Sekitar 300 orang. Anas melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangan beliau ke atas hidangan sambil berdoa. Kemudian Rasulullah memanggil para undangan 10 orang untuk makan. Dan beliau berkata kepada mereka, Bacalah bismillah dan setiap orang hendaklah memakan apa yang di dekatnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Udkurusmallahi wal ya'kul kulla rajulin mimma yalihi. Artinya, sebutlah nama Allah dan hendaknya setiap orang makan dari tempat makan yang dekat kepadanya. Namun apabila kita lupa membaca bismillah sebelum makan, maka yang kita lakukan ketika ingat adalah membaca doa Bismillahi awwalahu wa akhirahu, yang artinya dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3676 dan Tirmizi nomor 1858 dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Makna dari ucapan bismillah adalah dengan menyebut nama Allah. Dengan mengucap bismillah pada waktu makan, menunjukkan bahwa kita melibatkan Allah dalam aktivitas makan tersebut. Allah akan memberikan keberkahan dan perlindungan. Demikianlah kisah yang melatar belakangi turunnya hadis mengucap bismillah sebelum makan. Hikmah yang bisa diambil di antaranya, pertama, hendaknya kita mengucap bismillah sebelum makan agar mencegah setan ikut menikmati makanan tersebut. Kedua, ketika lupa membaca bismillah sebelum makan, hendaklah membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan ketiga, memberikan hadiah dapat mempererat persaudaraan sesama muslim dan akan mendapatkan pahala, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Wallahu a'lam bishawab. Asal mula turunnya hadis tentang sucinya air laut. Kita tahu bahwa air laut terasa asin. Nah, apakah air laut itu boleh untuk berwudu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita saksikan kisah berikut ini. Pada suatu hari, salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sedang berada di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba seorang nelayan yang baru selesai berlayar datang mendekat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah menaiki kapal
dengan membawa bekal sedikit air. Apabila kami berwudu dengan air tersebut, maka kami kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Laut itu menyucikan airnya, lagi halal bangkainya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 83, Tirmizi nomor 69, An-Nasa'i 150, Ibnu Majah nomor 386 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yang artinya, air laut itu suci dan menyucikan, bangkainya pun halal. Nah, dari kisah singkat di atas, kita menjadi tahu bahwa air laut boleh digunakan untuk bersuci, berwudu, dan juga boleh digunakan untuk mandi. Air laut itu suci dan dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Sementara, maksud dari halalnya bangkai hewan laut adalah hewan-hewan yang hidup di laut itu halal dan boleh dikonsumsi bangkainya tanpa harus disembelih. Contohnya, ikan, cumi-cumi, udang, dan lain sebagainya. Tetapi hal itu bukan bangkai hewan dari darat yang mengapung atau dilempar ke laut. Bangkai hewan darat tersebut haram untuk dimakan meski berada di laut. Demikianlah kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang sucinya air laut. Hikmah yang bisa diambil di antaranya: pertama, kita boleh berwudu atau bersuci menggunakan air laut. Kedua, mengkonsumsi bangkai hewan yang hidup di laut adalah halal. Ketiga, hendaknya berani bertanya tentang hal yang belum kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab.